Shalom Elohim, Roh Bapa Yahweh yang sudah berdiam di dalam diri Bapak Eman Lahagu. Shalom Elohim buat Roh Tuhan Yesus Kristus yang sudah berdiam di dalam diri Pak Aditya Nugrahanto. Juga shalom buat mempelai terpilih yang cantik elok mempesona di hati Bapak Yahweh, mempelai Fehamdani. Shalom juga kepada semua anak-anak Tuhan, para saksi sorga, mempelai-mempelainya, para malaikatnya dimanapun berada. Di sini saya ingin menyampaikan satu mimpi singkat saya, bukan dengan kekuatan saya sebagai manusia berdosa, buta tulinan telanjang. Kesaksian ini adalah satu mimpi pada 9 Maret 2024. Sebelumnya saya juga bermimpi, tetapi saya tidak mengingatnya. Lalu kemudian tiba-tiba saya itu berada di satu negara, yaitu negara Jepang ataupun Jepun. Dalam mimpi itu ketika tiba di satu jalan raya itu, saya terus mengetahui bahwa jalan itu ialah di Jepun ataupun di Jepang. Dan lebih jelas lagi karena saya melihat wajah-wajah mereka. Saya lihat jalan raya besar itu seperti rusak dan tidak sempurna, kelihatannya seperti baru saja mengalami bencana. Lalu di tepi-tepi jalan raya itu saya melihat juga manusia-manusia yang sedang membaiki rumah atau kedai, itu saya juga tidak tahu. Lalu saya tiba di satu tempat, berbaris orang, entah itu pasar ikan atau apa, saya juga kurang pasti. Dan saya melihat orang-orang itu seperti kenal, seperti juga tidak. Mereka sedang membuka isi perut ikan dan mengumpulkannya, lalu menyuruh saya untuk membuangnya di satu tempat yang jauh. Dan saya bertanya kepada Roh Bapa Yahweh yang sudah berdiam di dalam diri Bapak Eman Lahagu. Dan maksudnya adalah seperti ini. Saudariku berada di satu jalan raya yang rusak seperti baru mengalami bencana, dan orang-orang sedang memperbaiki kedai atau rumah. Itu ialah gambaran anak-anak Tuhan yang tidak mau bertobat dan semangat menghujat pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini akan ditimpa oleh murka Tuhan dengan berbagai macam baik secara pribadi atau keluarga atau perkota, supaya bisa memperbaiki hidup di hadapan Tuhan Yesus Kristus dari hati yang buruk menjadi hati yang baru. Dan ada orang di pasar berbaris, ada yang kenal dan tidak kenal, sedang membuka isi perut ikan dan mengumpulkannya, dan saudariku disuruh untuk membuangnya. Itu gambaran dari penyeleksian iman anak-anak Tuhan yang sedang berjalannya saat ini. Satu persatu mulai ketahuan. Bibirnya seperti orang siap mati demi Tuhan Yesus, padahal isi hatinya busuk bangka yang tinggal menunggu waktu untuk dibuang. Seperti ranting kayu yang sudah mati atau kering, dikumpul untuk dibuang dan dibakar daripada menjadi bangkai dan sampah dunia ini. Segala sesuatu yang saudariku saksikan itu tidak akan pernah bisa dialami oleh kita semua, anak-anak Tuhan yang setia dan taat, yaitu tidak munafik, kecuali menonton dan disuruh untuk membereskannya dengan selalu giat bersaksi demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya mengambil satu firman di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-12 mengatakan, tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Dan satu lagi di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-6 mengatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi hanya demikian kesaksian saya. Sama-sama kita mengoreksi diri sendiri di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Salam damai, haleluya, amin.